Pipa endotracheal adalah prosedur medis untuk memasukkan alat bantu napas berupa tabung ke dalam tenggorokan atau trachea melalui mulut atau hidung. Tujuannya untuk membuka saluran pernapasan agar dapat menyalurkan oksigen atau obat-obatan. Sedangkan ventilator adalah suatu mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Ventilator sering dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernapas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Tujuannya agar pasien mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Sri Nurtiana. Saya merupakan mahasiswa profesi nurse di PPNI Jawa Barat. Baik, pada video kali ini itu akan menampilkan mengenai edukasi tentang tujuan dan komplikasi pemasangan pipa endotracheal dan ventilator, baik kepada keluarga ataupun kepada pasien. Untuk videonya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, saya Devi Sri Nurtiana, saya dari mahasiswa STIKA PPNI ya Bu ya. Iya. Ibu di sini saya akan mencoba sharing nih sama Ibu ya mengenai tujuan dan komplikasi dari pemasangan pipa endotracheal dan ventilator ya Bu ya. Ya, bagaimana Ibu bersedia? Bersedia. Bu. Ibu di sini mungkin Ibu sudah tahu sendiri ya bahwa si pipa endotracheal ini dimana si tabungnya itu masuk ke tenggorokan, ke tracheanya itu melalui mulut ya Ibu ya. Nah, untuk tujuan dari pemasangan si endotracheal ini itu adalah, yang pertama itu adalah untuk menghilangkan hambatan pada saluran pernapasan. Jadi biasanya pada pasien pemasangan pipa endotracheal ini pada pasien yang tidak sadar diri, kemudian pada pasien dengan yang memiliki fungsi pernapasannya yang jelek gitu ya Bu. Jadi biasanya dipasang pipa endotracheal ini tujuannya untuk apa? Tadi untuk menghilangkan hambatan jalan nafas, kemudian untuk membuka saluran pernapasannya agar si oksigennya bisa masuk dan karbon dioksidanya bisa keluar. Jadi sebenarnya pipa endotracheal ini merupakan alat Ibu ya. Jadi dimasukkan ke mulut jadi biar si jalan nafasnya itu terbuka. Nah, gitu, itu tujuan utamanya. Kemudian bisa juga untuk melihat saluran pernapasan di bagian atas. Jadi dengan menggunakan pipa ini, pipa endotracheal ini bisa terlihat si saluran pernapasannya seperti itu. Kemudian mencegah masuknya makanan, asam lambung dan benda asing lainnya ke dalam paru-paru ketika pasien tidak sadar diri. Dapat dimengerti Ibu? Apa? Ya. Oke, kemudian memberikan bantuan pernapasan pada pasien yang menjalani operasi dengan anestesi. Jadi sebenarnya untuk pemasangan pipa endotracheal ini bukan hanya pada pasien yang tidak sadar diri, yang koma atau yang memiliki penyakit berat kayak pneumonia berat gitu Bu. Tapi bisa juga digunakan pada pasien yang akan melakukan operasi gitu. Sebenarnya untuk fungsi utama dari si pemasangan pipa endotracheal ini itu adalah untuk memaksimalkan atau menghilangkan hambatan jalan nafas biar si oksigennya bisa masuk dan si karbon dioksidanya bisa keluar seperti itu. Komplikasi dari pemasangan pipa endotracheal ini ya Bu ya. Jadi selain tadi banyak sekali kegunaan si pipa endotracheal ini, tetapi ada juga komplikasi yang bisa ditimbulkan dari pemasangan pipa endotracheal ya. Yang pertama itu adalah terjadi perdarahan dan cedera pada batang tenggorokan, mulut, lidah dan gigi karena ini memasukkan alat ya Bu ya, mungkin itu bisa beresiko terjadinya pendarahan kayak gitu. Kemudian yang kedua pneumonia aspirasi, kemudian yang ketiga itu sakit tenggorokan. Nah, yang sudah saya jelaskan ya Bu ya, karena ini si alatnya masuk kan, jadi bisa menyebabkan sakit tenggorokan juga dan kondisinya kan bisa ya seperti itu. Jadi jadi kan ini membuka terus ya si mulut, jadi itu bisa menyebabkan sakit tenggorokan. Kemudian suara menjadi serak, kemudian erosi atau mengikis jaringan lunak di saluran pernapasan akibat intubasi dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan ya, kalau misalkan si alatnya terlalu lama gitu, itu bisa menyebabkan erosi atau iritasi di saluran pernapasannya. Itu adalah tentang ventilator ya Bu ya, tujuannya dan komplikasi dari ventilator. Nah, untuk ventilator ini sendiri merupakan mesin ya Bu ya.
mesin yang berfungsinya itu untuk menunjang ataupun membantu pernapasan. Ya, biasanya ventilator ini digunakan pada pasien dia yang tidak mampu bernapas sendiri. Jadi dibantu dengan alat ini gitu, Bu. Untuk tujuan biasanya pada pasien-pasien yang yang mengalami tidak sadar diri juga bisa dipakai ventilator. Kemudian atau dengan cedera yang parah, ya Bu ya. Kemudian biasanya tujuannya itu adalah agar si pasiennya mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Karena kan dia tidak mampu bernapas sendiri, otomatis dia dibantu dengan alat. Iya, dibantu dengan alatnya ini. Jadi nanti si oksigen dan karbon dioksidannya itu diatur oleh alat gitu. Dapat dipahami Ibu sejauh ini? Oke. Yang kedua itu adalah mengurangi kerja pernapasan. Yang ketiga itu mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Karena dia tidak mampu bernapas sendiri, dibantu dengan alat, maka bisa seimbang asupan oksigennya dan pengeluaran karbon dioksidannya dan proses sirkulasi di dalam tubuhnya. Kita buat tujuannya. Kemudian yang keempat itu menjamin hantaran oksigen ke jaringan yang adekuat. Maksudnya itu seperti ini, Bu. Jadi karena dia tidak mampu bernapas sendiri, otomatis tubuh biasanya lelah kan? Ya, biasanya lemas sekali. Nah, dengan menggunakan ventilator ini, karena dia ada oksigen yang masuk, otomatis sirkulasinya dia akan berjalan dengan normal. Kemudian sistem jantung juga bisa memompa dengan seperti biasa karena adanya oksigen. Ya, ada oksigen yang masuk, jadi bisa memompa. Kemudian sirkulasi ke daerah ujung-ujung jari juga akan maksimal gitu, bakalan bagus ya Bu ya. Kemudian ada komplikasinya ternyata karena ini alat ya Bu ya, pasti adanya komplikasi atau efek samping mungkin Ibu ya yang dikenalnya itu. Yang pertama itu bisa menyebabkan aspirasi. Kemudian yang kedua itu adalah trauma jalan napas atau barotrauma. Jadi kalau misalkan kita men-setting si alatnya ini tidak sesuai dengan kondisi pasien, itu bisa menyebabkan keracunan oksigen juga Bu di dalam tubuhnya. Jadi memang karena namanya alat ya Bu ya, biasanya kan harus kalau alat berarti harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang, maka harus sesuai dengan kondisi pasien seperti itu. Kemudian yang keempat tadi ya yang sudah keracunan oksigen ya, kemudian perfusi jaringan yang terganggu. Ya, salah satunya komplikasinya itu kalau misalkan oksigennya tidak sesuai yang masuknya, itu otomatis sirkulasi di dalam tubuh pun juga akan terganggu gitu. Kemudian sedasi dan kelumpuhan otot napas. Maksudnya ini kalau misalkan orang yang tidak mampu bernapas sendiri, kemudian dia ketergantungan dengan alat, otomatis otot yang ada di sistem pernapasannya itu akan melemah karena tidak dipakai. Ya, karena tidak dipakai kemudian diganti dengan alat, maka si fungsi yang ada di dalam tubuhnya itu akan menurun. Itulah salah satu komplikasi jangka panjang mungkin Ibu ya. Oke, dapat dipahami Ibu? Oke. Penyampaian dari saya mengenai tujuan dan komplikasi dari pemasangan pipa endotracheal dan ventilator ya Bu ya. Dan semoga nanti kalau misalkan Ibu dalam suatu kondisi diharuskan keluarga Ibu itu harus memakai pipa endotracheal ataupun ventilator, jadi diingat-ingat lagi sama Ibu fungsinya itu keuntungannya bagi si pasien seperti apa. Karena mungkin dari tenaga kesehatan juga pasti memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Ya, oke Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi Ibu. Sehat selalu ya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.